Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, Bapak berharap dimanapun anak-anakku berada saat ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Supri Asmin, guru mata pelajaran matematika yang hari ini akan memberikan materi pelajaran tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar. Baik anak-anakku, Stephen Hawking mengatakan bahwa setiap apapun yang tersulit yang kita jalani dalam kehidupan kita, pasti ada yang bisa kita lakukan. Sama halnya, sesulit apapun materi pelajaran yang diberikan, pasti akan ada yang kita pahami ketika kita mau serius mempelajarinya. Oke, jadi pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar. Kalau sebelumnya, ada anak-anakku semua sudah pernah mempelajari tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar yang mencakup fungsi rasional dan fungsi irasional, limit diketahinggaan fungsi trigonometri, bahkan limit fungsi aljabar secara umum. Sebelum kita lanjut, sekarang untuk hari ini kita akan fokus pada pembahasan soal-soal UTBK tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar. Sekarang, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kita mempelajari atau menyelesaikan soal-soal UTBK, maka diharapkan kepada anak-anakku semua mampu menyelesaikan soal-soal UTBK yang berkaitan dengan limit diketahinggaan fungsi aljabar. Namun sebelum kita lanjut, Bapak ingin merefleksi pengetahuan yang telah diberikan Bapak Guru sebelumnya. Oke. Secara matematis dapat dituliskan bahwa limit X mendekati A fx sama dengan L. Maksudnya bahwa jika X mendekati A namun X tidak sama dengan A, maka fx mendekati L. Nah, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya nilai limit ini bisa didekati dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Olehnya itu di dalam materi limit kita mengenal ada istilah limit kiri dan limit kanan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kapan suatu fungsi dikatakan mempunyai limit? Nah, kembali Bapak ingatkan bahwa suatu fungsi dikatakan mempunyai limit ketika nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama. Nah, kita lanjut. Masih ingat? Beberapa pekan lalu Bapak pernah menjelaskan tentang limit X mendekati tak terhingga seper X pangkat N. Nah, kali ini ada yang bisa bantu Bapak untuk menyampaikan berapakah hasil dari limit X mendekati tak terhingga seper X pangkat N. Oke. Pekan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa ketika limit X mendekati tak terhingga, X
x pangkat n ini, semakin nilai x ini kita masukkan nilai semakin besar nilai x ini, misalnya kita masukkan 10, maka nilai fx-nya akan mendekati 0, akan menjadi 0,1 atau mendekati 0. Dan ketika nilai x-nya ini kita substitusi semakin besar 100, ini akan menjadi fx-nya adalah 0,01. Dan ketika ini 1000, x-nya 1000, maka fx-nya akan menjadi 0,001. Dapat kita lihat bahwa semakin besar nilai x yang diberikan, maka nilai fx-nya akan semakin mendekati 0. Jadi, kembali saya ingatkan bahwa limit x mendekati tak terhingga 1/x pangkat n itu sama dengan 0. Semoga kedepannya lebih diingat lagi bahwa limit x mendekati tak terhingga 1/x pangkat n itu adalah 0. Nah, sekarang bentuk umum limit diketahinggaan fungsi rasional. Nah, kembali Bapak ingatkan bahwa untuk A dan B bilangan real, limit x mendekati tak terhingga A1x pangkat n ditambah A2x pangkat n dikurang 1 ditambah sampai dengan an dibagi dengan B1x pangkat m ditambah B2x pangkat m kurang 1 sampai dengan Bm. Ini akan memperoleh 3 hasil. Yang pertama, dia akan sama dengan 0 untuk n kurang dari m. Maksudnya bahwa ketika pangkat tertinggi dari pembilang ini lebih kurang atau lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut, maka dia akan menghasilkan 0. Nah, tetapi ketika pangkat tertinggi daripada pembilang dan penyebut ini sama, maka hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut, atau A1 dibagi dengan B1. Nah, kondisi yang ketiga, ketika pangkat pembilang ini lebih besar dari pangkat penyebut, pangkat tertinggi dari penyebut, maka akan menghasilkan tak terhingga. Oke. Selanjutnya, sekarang di ketahinggaan selisih bentuk linier dalam tanda akar. Jadi ketika mendapatkan nanti soal yang model seperti ini, limit x mendekati tak terhingga, akar AX ditambah B ditambah CX ditambah D juga akan berada pada 3 kondisi. Yang pertama, ketika A-nya lebih dari C, atau koefisien X yang pertama ini lebih besar dan lebih dari C, maka hasilnya akan tak terhingga. Tetapi ketika A-nya sama dengan C, maka hasilnya adalah 0. Dan ketika A-nya kurang dari C, maka akan menghasilkan negatif tak terhingga. Nah, jadi seperti itu ketika ketahinggaan selisih bentuk linier dalam akar. Nah, selanjutnya, ketahinggaan selisih bentuk akar dalam tanda, bentuk kuadrat dalam tanda akar. Ini juga akan ada pada 3 kondisi ya. Ketika A-nya ini lebih dari P, jadi ini A lebih dari P, maka akan menghasilkan nilai tak terhingga. Nah, tetapi ketika A-nya ini sama dengan P, maka kita dapat menggunakan rumus B dikurangi koefisien X dari yang bentuk akar pertama, dikurang dengan koefisien X dari bentuk akar yang kedua, dibagi dengan 2 kali akar A. Karena akar A-nya sama dengan akar yang A-nya nilai A sama dengan P. Nah, kondisi yang ketiga, ketika A-nya kurang dari P. Jadi, ini A-nya ini kurang dari P. Maka hasil yang akan kita peroleh adalah negatif tak terhingga. Nah, semoga anak-anakku mengingat kembali materi ini. Dan ini akan menjadi bekal kita untuk menjawab soal-soal UTBK yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Nah,
misal soal yang pertama. Nilai dari limit X mendekati tak terhingga 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 4 dibagi dengan 2X pangkat 4 dikurang 4X kuadrat ditambah 9 adalah bagian A, negatif tak terhingga, B, 0, C, tak terhingga, D, 1, dan E, 2. Nah, sekarang Bapak ingatkan kembali bahwa untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita lihat pada kondisi yang tadi, yang pertama kita sampaikan. Bahwa ketika pangkat tertinggi dari pembilang misal, nah sekarang coba anak-anakku perhatikan, dari pembilang ini yang ada di atas ya, ini pembilang. Nah, sekarang kita perhatikan, pangkat tertinggi dari pembilang itu adalah 3. Nah, sekarang kita perhatikan yang sebagai penyebut. Nah, pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah 4. Nah, sekarang, kira-kira ketika mendapatkan soal seperti ini, di mana pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut, akan menghasilkan nilai berapa? Jadi kembali tadi sudah Bapak kembali jelaskan, ada 3 kondisi. Ketika ini sama, pangkat tertingginya sama, itu gampang kan? Kita bisa langsung ingat bahwa kalau pangkat tertingginya sama, maka koefisiennya yang kita jadikan jawaban. Tapi ketika pangkat tertinggi pembilang lebih kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya kira-kira seperti apa? Nah, Oke. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ketika yang pembilang pangkat tertingginya lebih kecil daripada penyebut, maka akan menghasilkan 0. Ya kan? Nah, kalau silahkan kembali dicek, dibuka catatannya kembali. Yang tadi juga sudah Bapak jelaskan. Kalau ini yang jadi penentu ya. Jadi kita lihat dari pembilang sama penyebutnya. Jadi anak-anakku perhatikan saja. Oh, di pembilang itu pangkat tertinggi itu berapa? Oh, ternyata pangkatnya misalnya 3. Di penyebut pangkatnya tertinggi berapa? 4. Bandingkan antara pembilang dengan penyebut itu pangkat tertingginya yang mana yang gede, sama atau yang kurang. Nah, ternyata untuk contoh soal ini, pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut. Makanya kita akan memperoleh hasil adalah 0. Oke, dipaham sampai sini? Jadi ini soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Contoh soal yang model seperti ini sudah kita pernah bahas sebelumnya. Nah, jadi ini penyelesaian secara konsep yang kemarin yang Bapak jelaskan ya. Jadi sebenarnya kalau yang tadi itu cara yang enak untuk kita langsung menjawab. Apalagi kalau soalnya pilihan ganda, paling gampang kita dapatkan hasilnya, tidak cukup beberapa detik sudah bisa. Tapi kalau secara konsep kita lihat pangkat tertingginya penyebut S pangkat 4, maka semua ruas dibagi dengan pangkat S pangkat 4. Pembilang dibagi S pangkat 4, penyebut juga dibagi S pangkat 4. Sehingga juga hasilnya akan memperoleh nilai 0. Sama hasilnya. Kita ke contoh yang kedua. Soalnya, ini soal STIS 2011. Nah, limit X mendekati tak terhingga, 1 dikurang 2X pangkat 3, dibagi dengan X dikurang 1, dikali 2X kuadrat, ditambah X, ditambah 1. Nah, kalau misal mendapatkan soal seperti ini, kira-kira anak-anakku menyelesaikannya dengan seperti apa? Bahwa ketika mendapatkan soal yang seperti ini, maka ini dulu kita uraikan. Ini kita uraikan. Kira-kira kalau 1 dikurang 2X pangkat 3 itu hasilnya berapa? Nah, kalau kita pakai konsep yang mudah tadi, tinggal kita lihat bahwa yang ada koefisiennya itu kan adalah, yang ada variabelnya itu yang di atas adalah yang ini kan, 2X. Jadi ketika 2X kita pangkatkan 3, negatif 2X ya. Negatif 2X kita pangkatkan 3, ini akan menjadi negatif 8X pangkat 3. Oke, nah, ini untuk pembilang. Sekarang kita ke penyebut. Kita lihat penyebutnya. Nah, kita lihat saja, ketika ini dikalikan ke sini, maka X-nya akan menjadi pangkat 3. Tapi ini dikalikan ke sini, X-nya hanya berpangkat 2. Berarti kita cukup lihat yang pertama. X dikali
Sini ya. X dikali 2X pangkat 2 itu sama dengan 2X pangkat 3. Ini cara yang mudah ya. Nah, sekarang coba lihat. Pangkat tertinggi dari pembilang dengan pangkat tertinggi dari penyebut seperti apa? Nah, ternyata pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut itu sama. Sama-sama berpangkat 3. Nah, tadi bahwa ketika pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut sama, maka jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang, ini negatif 8, dibagi dengan pangkat tertinggi, koefisien dari pangkat tertinggi penyebut yaitu 2. Negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Berarti jawabannya yang ini. Oke, nah, kita lihat. Nah, ini penguraiannya. Jadi kalau anak-anakku pengen lebih jelasnya, ini penguraian dari 1 dikurang 2X pangkat 3 ini. Jadi hasilnya adalah 1 dikurang 2X ditambah 4X kuadrat dikurang 8X pangkat 3. Sama halnya yang di bawah. X kurang 1 dikali dengan 2X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Ini nanti kalian kalikan X dikali 2X kuadrat hasilnya 2X pangkat 3. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. X dikali 1 hasilnya adalah X. Nah, setelah itu yang ini juga kita kalikan. Negatif 1 dikali 2X kuadrat adalah negatif 2X kuadrat. Negatif 1 dikali X adalah negatif X. Dan negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1. Nah, sekarang tinggal diperhatikan. Di pembilang ada tidak yang sukunya sama? Ini sama tidak dengan ini? Beda. Ini sini dengan ini beda. Ini juga beda. Berarti kita tetap tuliskan. Nah, sekarang yang di bawah. Ini ada samanya? Nggak ada kan? Sendiri yang variabelnya X pangkat 3. Berarti tetap dituliskan. Sekarang X pangkat 2. Oh, ternyata ada. X pangkat 2 dengan negatif 2X pangkat 2. Kita perkurangkan. X pangkat 2 dikurang negatif 2X pangkat 2. Itu akan menghasilkan negatif X pangkat 2. Nah, selanjutnya ini juga sama. X dikurang X sama dengan 0. Kita boleh coret. Nah, sekarang negatif 1. Nah, sama kondisinya yang tadi. Tinggal kita lihat pangkat tertingginya kan X pangkat 3. Sama yang ini ya. Jadi sama yang tadi itu negatif 8 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi kalau misal kedepannya adik-adik anak-anakku semua mengikuti UTBK, dapat soal yang seperti ini atau mendaftar di STIS, dapat soal seperti ini, tidak perlu kita kerja secara seperti ini. Tapi kita cari cara mudahnya. Yang seperti apa untuk bisa langsung mendapatkan jawabannya. Kita lanjut. Ini soal yang ketiga. Soal UMB PT 2013. Limit X mendekati tak terhingga, X kuadrat dikurang 4, dikurang X ditambah 1. Nah, sekarang, jawabannya ada pilihan jawaban. Kita sama-sama, kira-kira kalau anak-anakku mendapatkan soal seperti ini, untuk menyelesaikannya, akan anak-anakku melakukan seperti apa? Jadi ada soal, ini ada akar, di sini tidak ada akarnya. Nah, oke, kita bahas sama-sama ya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu, agar memudahkan anak-anakku semua, kita buat dulu ini dalam bentuk akar. Kalau ini kita akarkan, X tambah 1, ini kan sama, misalnya X. Misalnya X ini bisa kita tuliskan akar dari X pangkat 2. Akar X pangkat 2 kan sama dengan X. Jadi ketika ini juga X tambah 1, kita mau tuliskan dalam bentuk akar, tinggal kita kuadratkan dan kita akarkan dan ditambah kuadratnya. Nah, kita sudah dapatkan bentuk limit X mendekati tak terhingga, akar X kuadrat dikurang 4, dikurang akar X ditambah 1 pangkat 2. Selanjutnya langkah apa? Nah, kita uraikan. Kita uraikan yang ini X pangkat tambah 1 kuadrat ini. Nah, ternyata kalau kita uraikan X tambah 1 kuadrat, sebenarnya kan X tambah 1 kuadrat itu X tambah 1 kuadrat ini sama kalau kita tuliskan X tambah 1 dikali X tambah 1. X kali X, ini X kuadrat. X dikali 1, X. Ini 1 dikali X juga adalah X. 1 dikali 1, 1. Sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, sama kan? Nah, sekarang kita sudah
melihat bentuk yang sudah biasa kita lihat, bahwa limit X mendekati tak terhingga, akar X kuadrat dikurang 4 dikurang dengan akar X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, pasti sudah bisa menjawab soal kalau sudah bentuknya seperti ini, sudah gampang kan? Oh, ternyata apa yang kita lihat pertama? Koefisiennya dari X kuadrat ini ternyata sama. Berarti A sama dengan P. Nah, sekarang kalau dia sama, berarti kita bisa gunakan rumus, yaitu B dikurang Q per 2 akar A. Saya tuliskan biar diingat selalu. B-nya itu adalah koefisien X dari bentuk akar yang pertama, dan Q adalah koefisien X dari bentuk akar yang kedua. Nah, sekarang ini kan di sini cuman akar X kuadrat dikurang 4. Kira-kira B-nya itu berapa? Kalau anak-anakku mungkin mengatakan, enggak ada Pak itu koefisien, enggak ada variabel X. Berarti koefisiennya kira-kira apa? Kalau tidak ada variabel X yang tertulis di sini, berarti koefisiennya kira-kira berapa? Nah, kalau mendapatkan kondisi seperti itu, maka koefisiennya adalah 0. Dikurang koefisien dari X yang bentuk akar kedua, itu adalah 2. Dibagi 2 dikali akar, ini koefisien dari X kuadrat yang sama itu adalah 1. 0 dikurang 2, itu sama dengan negatif 2. 2 dikali akar 1 sama dengan 2. Sehingga menghasilkan jawaban negatif 1. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, soal yang keempat. Soal SPMB tahun 2006. Limit X mendekati tak terhingga, akar 4X kurang 2 dikurang 4X dikali dengan akar X ditambah 1. Oke, Bapak akan jelaskan. Jadi langkah yang pertama, yaitu kita kalikan ke dalam. Ini akar 4X tambah 2 dikali dengan, ya, akar 4X tambah 2 dikali dengan akar X tambah 1. Hasilnya seperti ini. Nah, ini juga negatif 4X dikali akar X ditambah 1. Ini belum ada akarnya ya. Jadi di situ belum ada akarnya. 4X ditambah X ditambah akar dikali akar X tambah 1. Nah, selanjutnya ini kita kalikan. Tapi ini bisa kita bentuk akar, ini bisa kita tuliskan akar. Nah, sekarang kita kalikan lagi. 4X dikali X itu adalah 4X kuadrat. Terus 4X dikali 1 adalah 4X. Jadi saya tuliskan sini ya. Jadi yang pertama itu tadi adalah 4X kuadrat. Kalau yang di 4X dikali 1 hasilnya adalah 4X. 2 dikali X hasilnya adalah 2X. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga menghasilkan 4X kuadrat ditambah 6X ditambah, ini 2 kali 1 ini 2 ya, ditambah 2. Dikurang. Nah, sekarang kalau yang ini 4X kuadrat, 4X ini adalah 4X dikali X, 4X kuadrat, 4X dikali 1 itu adalah 4X. Sekarang sudah bentuk yang biasa kita temukan. Ini sama-sama koefisiennya sama 4, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ada. Nah, sekarang tinggal langsung 6 dikurang 4. Ini 6, koefisien X-nya ini 6. Ini koefisien X-nya yang kedua, bentuk akar yang kedua 4. 6 dikurang 4 dibagi dengan 2 akar 4. Nah, sekarang 6 kurang 4, 2. 2 akar 4. Akar 4, 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan, kalau disederhanakan hasilnya adalah setengah. Jadi, soal yang keliru di sini, sebenarnya di sini ada akar 4X. Ini soalnya yang seperti ini ya. Jadi nanti anak-anakku tambahkan di sini akar 4X, berarti benar di sini akar 4X. Akar 4X dikali dengan akar X ditambah 1. Soal yang kelima, soal SPMB tahun 2004. Nah, soalnya, limit X mendekati tak terhingga, akar dari 2X dikurang 1 dikali X ditambah 2, dikurang X akar 2 ditambah 1. Pada dasarnya hampir sama penyelesaian yang tadi.
Jadi yang pertama kita lakukan adalah membentuk, ini dituliskan dalam bentuk akar. Tadi sudah saya jelaskan kalau kita mau tuliskan dalam bentuk akar ini, maka mesti kita kuadratkan juga kan. Nah, maka hasilnya ini sama. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita uraikan yang di sini. Nah, X akar 2 berpangkat 2. Berarti X pangkat 2, akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Jadinya 2X pangkat 2. Nah, selanjutnya, 2 dikali X adalah 2 dikali X akar 2, hasilnya adalah 2 akar 2X dikali 1, tetap 2 akar 2X. Akar 1 pangkat 2, 1. Nah, kalau anak-anakku tidak paham cara yang seperti itu, boleh nanti anak-anakku, nanti boleh dikalikan X akar 2 ditambah 1 dikali dengan X akar 2 tambah 1. Karena kan pangkat 2. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah dapatkan hasil sampai sini. Sama lagi bentuknya. Oh, ini 2X, ini juga 2X. Sisa dimasukkan nilai-nilai yang seperti yang di rumus yang sudah tadi kita kerjakan. Koefisiennya X di bentuk akar pertama, 3. Dikurang. Koefisien X di bentuk akar kedua, 2 akar 2. Per 2 akar 2. Kenapa akar 2? Karena yang koefisien X kuadratnya yang sama itu adalah 2. Berarti akar 2. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita dapatkan 2 akar 2. Kita mau bentuk yang baku. Berarti akar 2 ini yang sebagai kita mau rasionalkan ya. Akar 2 ini kita kali akar 2 dibagi dengan akar 2. Berarti pembilang dikali akar 2, penyebutnya juga dikali dengan akar 2. Nah, menghasilkan 3 dikali akar 2 itu adalah 3 akar 2. Min 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Dikali min 2, min 4. Ini akar 2 dikali akar 2, 2. 2 dikali 2, 4. Nah, kita keluarkan 4-nya. Menghasilkan 1/4. Dikali 3 akar 2 dikurang 4. Berarti jawabannya adalah bagian D. Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami apa yang Bapak jelaskan pagi ini. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Limit X mendekati tak terhingga, 2X dikali dengan akar 9 ditambah 10 per X dikurang 3. Nah, sekarang. Oke, kita lanjut. Jadi, kalau mendapatkan soal yang seperti ini, jadi tadi akar kurang 3-nya ini di luar ya. Jadi tidak masuk ke akar ini lewat. Ini lewat. Nah, berarti sekarang kita dapatkan, kita kali ke dalam dulu nih. 2X dikali akar 9. Ini sebenarnya soalnya seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga. 2X dikali akar 9 ditambah 10 per X dikurang 3. Nah, sekarang ini dikali. Berarti hasilnya adalah 2X dikali akar 9 ditambah 10 per X. Terus ini juga dikalikan. 2X dikali negatif 3. Sama dengan negatif 3, negatif 6X ya. Nah, ini negatif 6X. Yang ini 2X kalau kita mau masukkan dalam bentuk akar, sama tadi. Ini 2X sama kalau kita tuliskan akar 4X pangkat 2. 4X pangkat 2 ini sama. Akar 4X pangkat 2 sama dengan 2X. Berarti 9 dikali 4X pangkat 2, 10 per X dikali 4X pangkat 2, dikurang 6X. Nah, setelah itu, kita lanjut. 9 dikali 4, 36X kuadrat. 10 dikali 4, itu adalah 40X kuadrat. Jadi ini 40X kuadrat dibagi dengan X, hasilnya adalah 40X dikurang 6X. Nah, sekarang 6X-nya kita tuliskan juga dalam bentuk akar, berarti menjadi 6 pangkat 2, 36X kuadrat. Nah, oke. Ini sudah bentuk yang biasa kita dapatkan. Selanjutnya, tinggal ini, koefisiennya ini 40. Di sini koefisien X-nya bentuk akar kedua adalah 0. Berarti 40 dikurang 0 per 2 dikali akar 36 itu adalah 6. Hasilnya adalah 40 per 12 atau ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4, menghasilkan 10 per 3.
jawabannya adalah bagian B. Oke, sampai di sini dipaham? Oke, kita lanjut. Ini soal yang ketujuh, SIMAK UI tahun 2012. Nah, lebih unik lagi soal yang ada di kayak ini untuk masuk ke Universitas Indonesia. Soalnya nilai dari limit X mendekati tak terhingga itu dalam kurung 5 pangkat X ditambah 5 berpangkat 3X berpangkat lagi 1/X adalah berapa? Ada jawabannya A0, B1, C10, D25, dan E125. Nah, kalau dapat soal yang seperti ini, yang pertama, kita buat manipulasi aljabar. Jadi kalau aku kreatif untuk membuat manipulasi aljabar, itu akan lebih mudah untuk kita menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Jadi misal ini kita keluarkan 5 pangkat 3X ini. Kita keluarkan 5 pangkat 3X, karena yang di sini tadi 5 pangkat X. Jadi kalau untuk menjadi 5 pangkat X, kalau dikeluarkan 5 pangkat 3X, maka mesti dikali dengan 1/5 pangkat 2X. Nah, kita lihat, 5 pangkat 3X dikali 1/5 pangkat 2X. Nah, ini kan sama. Berarti kalau 3X dikurang 2X, berarti sisa 5 pangkat X. Sama. Nah, sekarang, 5 pangkat 3X ini sudah 5 pangkat 3X. Berarti kalau kita keluarkan 5 pangkat 3X, berarti sisa 1 berpangkat 1/X. Nah, sekarang kita pangkatkan semua di eksponen. Kita pelajari bahwa ketika ada yang berpangkat dalam dan berpangkat luar, maka pangkatnya akan kita kalikan pangkat dalam dikali dengan pangkat luar. Sama dengan ini, 5 pangkat 3X dikali pangkat luar 1/X, dikali dengan 1/5 pangkat 2X tambah 1, dikali dengan berpangkat 1/X. Nah, kita dapat ini pangkat dalam lagi dengan pangkat luar, 3X dikali 1/X, berarti bisa kita coret X-nya sisa 5 pangkat 3. Dikali 1/5 pangkat 2X ditambah 1 berpangkat 1/X. Kita lanjutkan. 5 pangkat 3 berapa? 125. 1/5. X-nya kita substitusi yang tak terhingga ini. Jadi kalau 1 dibagi yang tadi ya, definisi awal, bahwa 1 dibagi dengan sesuatu bilangan yang sangat tinggi akan mendekati 0. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 0. 1 tak terhingga juga adalah 0. Jadi 125. 0 ditambah 1 itu adalah 1. 1 pangkat 0, 1. 1 dikali 125 hasilnya adalah 125. Oke, dipaham? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini anak-anakku semua bisa memahami dengan mudah. Udah ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini masih SIMAK UI 2010. Tapi ini bukan hal yang sulit ya, anak-anakku bisa sendiri menyelesaikannya. Ini tinggal dijadikan X ini. Jadi saya sekedar mengarahkan X ini bisa kita jadikan dengan akar X pangkat 2. Sudah sama kan? Nah, berarti sudah bisa kita tahu jawabannya berapa. Oke, silakan nanti ini dikerja di sekolahnya masing-masing untuk latihannya. Oke, kita lanjut saja ke soal yang selanjutnya. Ini SIMAK UI 2010. Ini yang saya akan bahas. Limit X mendekati tak terhingga, akar 64X kuadrat ditambah AX ditambah 7 dikurang 8X ditambah B sama dengan 3/2. Nah, ini kata kuncinya, jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka nilai A tambah B adalah. Nah, oke. Kita kerjakan sama-sama ya. Jadi kita tuliskan kembali soalnya. Nah, setelah itu diapakan? Dijadikan kuadrat yang ini. Nah, jadinya akan seperti ini nanti. Ini sebelum ini kan negatif 8, berarti kita kasih dalam kurung, berarti 8X-nya ke dalam. Kalau ini positif B, kalau kita masukkan ke dalam kurung, maka dia akan menjadi negatif. Ya kan? Negatif kali negatif, positif. Nah, next. Ini kita kuadratkan sama langkah yang tadi. Setelah itu, yang ini kita kalikan semua. 8X
8x pangkat 2 hasilnya adalah 64x kuadrat. 2 dikali 8x dikali b menghasilkan negatif 16bx ditambah negatif b kuadrat adalah plus positif b kuadrat sama dengan 3/2. Anak-anakku sudah lihat kan? Ternyata sama lagi nih. Kalau sudah sama, berarti langkah selanjutnya tinggal kita pakai rumus yang tadi. Koefisiennya x yang di sini dikurang dengan koefisiennya x yang di sini dibagi dengan 2 dikali akar yang koefisiennya x kuadrat yang sama itu. Hasilnya seperti ini. A ditambah 16B per 2 dikali akar 64 sama dengan 3/2. Ini hasilnya adalah seperti ini ya. Akar 64 itu 8. 2 kali 8, 16. Nah, sekarang berarti didapatkan A ditambah 16B sama dengan 24. Kita perhatikan. Di sini tadi A dan B bilangan bulat positif. Karena dia bilangan bulat positif, maka untuk mendapatkan A tambah 16B sama dengan 24, A-nya itu mesti 8 dan B-nya 1. Kita coba. A8 ditambah 16 dikali 1, 16. 8 tambah 16 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah A ditambah B, 1 ditambah 8 sama dengan 9. Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya, bahwa ketika kita mendapatkan soal yang bentuk seperti ini, kita bisa gunakan, jadi perhatikan saja, ketika kita bisa gunakan rumus yang sudah kita pelajari, kita gunakan rumusnya. Tapi ketika kita tidak bisa memanfaatkan rumus yang ada, maka lakukanlah manipulasi aljabar terhadap soal itu. Insya Allah akan ada jalannya untuk bisa menemukan jawaban dari soal-soal yang ada. Seperti itu saja. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Untuk menjelaskan kembali soal-soal ITBK yang hari ini mungkin belum terselesaikan, kita akan lanjutkan besok. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan hari ini, apa yang Bapak berikan kepada anak-anakku semua, anak-anakku bisa pahami dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.